Indonesia 100 tahun yang lalu. Pada tahun 1925, masyarakat Surakarta menyambut kepulangan Pangeran Harjo Hadikusumo, yaitu putra dari Susunan Surakarta. Pangeran yang sebelumnya dikenal dengan nama BRM Sanitijoso ini baru saja menyelesaikan pendidikannya di Belanda. Kedatangannya disambut di stasiun Solo oleh Pangeran Ngabei, Pangeran Kusumo Judo, serta sejumlah orang yang datang untuk menyambut kedatangannya. Masih di Jawa Tengah, pada tahun 1925, pemerintah daerah Sragen berencana menerapkan pajak baru untuk berbagai bentuk hiburan. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah kolonial dan daerah untuk menambah pendapatan melalui kegiatan masyarakat seperti pertunjukan dan pasar malam. Peraturan tersebut akan mulai berlaku pada bulan September tahun 1925. Dengan demikian, pasar malam yang diadakan sebulan sebelumnya masih terbebas dari pajak tersebut. Langkah ini menandai perubahan dalam pengelolaan kegiatan rakyat, di mana hiburan yang sebelumnya menjadi sarana rekreasi bebas mulai dikenakan kewajiban pajak sebagai bagian dari pengaturan ekonomi daerah. Kita berpindah ke Jawa Barat. Pada tahun 1925, pemerintah kolonial melakukan penelitian mengenai kondisi ekonomi di berbagai daerah di Jawa Barat. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Departemen Pertanian, keadaan ekonomi di Bandung dinilai lebih baik dibandingkan dengan wilayah tetangganya yaitu Sumedang. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bandung mulai berkembang pesat sebagai pusat ekonomi dan perkotaan, terutama karena peran pentingnya dalam bidang pertanian, perdagangan, dan industri. Sementara itu, Sumedang masih menghadapi tantangan ekonomi, kemungkinan karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Kita kembali lagi ke Jawa Tengah. Pada tahun 1925, Keraton Mangkunegaran di Solo, Surakarta mengambil langkah yang penting dalam bidang pendidikan. Pangeran Mangkunegara VII memutuskan untuk mendirikan sebuah sekolah baru, yaitu Sekolah Belanda Pribumi, Hollands Inland School, HIS. Keputusan ini menunjukkan komitmen keraton terhadap pendidikan bergaya barat bagi anak-anak pribumi, khususnya yang berada di wilayah Mangkunegaran. Sekolah HIS ini dirancang untuk memberikan kurikulum seperti sekolah Belanda, namun ditujukan untuk golongan pribumi. Sekolah ini direncanakan akan dibangun di daerah Mangkubumen. Untuk mewujudkan proyek ini, Mangkunegara mengalokasikan anggaran sebesar 48.000 gulden. Kita berpindah ke Jakarta. Pada tanggal 1 September 1925 pagi hari, Gubernur Jenderal Hindia Belanda melakukan kunjungan ke pameran unggas yang diadakan di Pasar Gambir, Weltevreden, Jakarta Pusat. Ia disambut oleh komite penyambutan yang terdiri atas Tuan dan Nyonya May Ross, Tuan Nieuwenhoven Helbach, serta Tuan Roelof Valk dan Letnan Kolonel Oudsburg. Ketua Perkumpulan Peternak Unggas, Dr. De Bats, memberikan penjelasan tentang kegiatan pameran tersebut, yang didengarkan dengan penuh perhatian oleh Gubernur Jenderal. Perhatian Gubernur Jenderal tertuju pada mesin penetas telur, karena tepat saat beliau melihat alat itu, seekor anak ayam menetas dari telurnya. Sebuah momen yang dianggap menarik dan menghibur. Setelah itu, Gubernur Jenderal melakukan kunjungan dengan berkeliling area pameran. Di akhir acara, beliau bersama wali kota dan beberapa pejabat lainnya menaiki menara pengawas, di mana mereka dapat melihat pemandangan keseluruhan Pasar Gambir dari atas. Sebelum Gubernur Jenderal Hindia Belanda melakukan kunjungan di Pasar Gambir, pada hari Jumatnya, tanggal 28 Agustus 1925 sore hari, Pasar Gambir di Weltevreden secara resmi dibuka. Acara tersebut dihadiri oleh banyak tamu undangan penting yang menunjukkan perhatian besar terhadap peristiwa ini. Di antara yang hadir terdapat Wakil Presiden Raad van Indië, Dewan Hindia Belanda, Gubernur Jawa Barat, para Direktur Departemen Pemerintah, Ketua Volksraad, Dewan Rakyat, Wakil Laksamana dan Komandan Divisi, Wali Kota Batavia dan Mr. Cornelis, tokoh-tokoh penting dunia perdagangan, para bupati pribumi dan pejabat pemerintah lokal, perwakilan konsuler dari berbagai negara, serta berbagai pejabat sipil dan militer beserta para pendamping mereka. Ditambah sebuah korps musik militer yang memainkan lagu-lagu mars yang riang untuk memeriahkan suasana. Dalam sambutannya, Wali Kota Batavia menyampaikan rasa syukur atas antusiasme besar terhadap acara ini. Ia berharap cuaca yang cerah menjadi pertanda baik bagi kesuksesan Pasar Gambir tahun 1925. Yang merupakan penyelenggaraan kelima sejak berakhirnya Perang Dunia I. Ia kemudian menceritakan hasil pembicaraannya dengan seorang penduduk tua Batavia yang masih mengingat masa ketika Pasar Gambir dahulu hanya beberapa stan kecil berhias bendera.
Dari arsip lama koran Java Pode, sang wali kota menemukan bahwa pameran pertama di Koningsplein, sekarang Lapangan Merdeka, yang diadakan tahun 1828 merupakan kegagalan total, sehingga pemerintah saat itu enggan mengulanginya. Baru pada tahun 1853, di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Duimaer van Tuyst, seorang bernama De Leman, tokoh terkenal di Hindia Belanda, berinisiatif menyelenggarakan pameran di sebuah bangunan besar berukuran 90 kali 70 meter di dekat Citadel, Benteng Batavia. Pameran tersebut berlangsung selama 2 bulan dan dikunjungi 25.000 orang. Wali kota membandingkan angka itu dengan jumlah pengunjung rekor Pasar Gambir tahun 1923 yang mencapai 44.000 orang dalam satu hari. Sejak tahun 1906, Pasar Gambir diselenggarakan secara rutin setiap tahun meski sempat berhenti selama masa perang. Setelah itu, pada tahun 1920, acara ini dihidupkan kembali dengan konsep baru yang semakin berkembang dari segi arsitektur dan daya tarik. Untuk tahun 1925, dua atraksi utama yang ditonjolkan adalah pameran reklame dan karapan sapi. Pameran reklame mendapat sambutan positif, sementara karapan sapi juga diperkirakan akan menarik banyak penonton. Dalam sambutannya, sang wali kota bahkan menyebut bahwa di Madura, sapi-sapi dapat berlari sejauh 150 meter hanya dalam 10 detik, atau sekitar 36 km per jam. Kecepatan yang cukup tinggi bahkan untuk ukuran mobil masa itu. Seperti biasa, muncul pula suara-suara yang mengusulkan agar Pasar Gambir memiliki bangunan permanen. Namun pendapat ini ditolak dengan alasan tertentu oleh Tuan Meiros. Akhirnya, wali kota menutup pidatonya dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, termasuk Tuan Antonisse sebagai perancang dan Biro Arsitektur Everwijs and Van Schild sebagai pelaksana pembangunan, serta berterima kasih kepada pers atas dukungannya. Setelah acara pembukaan, para tamu melakukan tur ke berbagai stand pameran, dimulai dari pameran reklame. Atas permintaan Tuan Spray, Nyonya Meiros mendapat kehormatan untuk memotong pita pembuka tanda dimulainya pameran tersebut. Kita berpindah ke Sulawesi Tenggara. Pada tahun 1925, Pulau Buton di Hindia Belanda mulai dikenal karena memiliki potensi sumber daya alam berupa aspal alami. Pemerintah kolonial melihat peluang besar dari hasil tambang ini dan mulai menyusun perjanjian kerjasama untuk mengatur kegiatan penambangan di sana. Dalam proses tersebut, muncul perdebatan mengenai pembagian hasil tambang antara pemerintah kolonial dan pemerintah lokal di Buton. Dinas Pertambangan di Bandung mengusulkan agar 1/4 dari pendapatan yang diperoleh dari kegiatan tambang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk bagi hasil. Namun, usulan ini tidak langsung disetujui oleh pemerintah pusat di Batavia. Mereka berpendapat bahwa karena industri aspal di Buton masih dalam tahap awal dan hasilnya belum pasti, maka pembagian keuntungan sebaiknya ditunda sampai ada kejelasan mengenai besarnya pendapatan yang akan diterima. Meski demikian, pemerintah di Sulawesi tetap diminta pendapatnya. Jika mereka menilai pembagian hasil perlu dilakukan segera, mereka diperbolehkan untuk mengajukan alasan dan laporan resmi kepada pemerintah pusat. Dalam kebijakan yang diambil kemudian, pemerintah kolonial menetapkan bahwa kegiatan pertambangan dan pemberian izin tambang tetap menjadi kewenangan pusat. Namun pemerintah daerah tetap boleh dilibatkan dalam pembahasan. Kita berpindah ke Pekalongan. Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 1925, pada pukul 9 pagi, pameran pasar tahunan di Pekalongan dibuka secara resmi oleh J.E. Jasper, residen Pekalongan dengan sambutan yang meriah. Pada pagi hari pada saat pembukaan, jumlah pengunjung masih tergolong sedikit. Namun pada malam harinya, orang-orang datang berbondong-bondong hingga pintu masuk utama dipadati pengunjung. Sebelumnya, pada sore harinya, pertandingan sepak bola antara tim Uni dari Bandung melawan NJVB, yaitu Perkumpulan Sepak Bola Eropa di Jawa, juga berlangsung seru dan berakhir dengan hasil imbang. Hari kedua diawali dengan demonstrasi olahraga yang dilakukan oleh para siswa Hollands Inland School (HIS) dan anggota organisasi Kepanduan Jawa, Cikal Bakal Pramuka di Pekalongan. Para siswa HIS menampilkan senam ala Swedia yang menarik, sementara para pandu memperlihatkan berbagai kegiatan yang menunjukkan manfaat kepanduan dalam pendidikan jasmani bagi remaja. Salah satu yang paling mengesankan adalah atraksi bersepeda artistik, di mana para pandu yang masih berusia 13 tahun mampu menguasai hanya dalam waktu 1 bulan latihan. Penampilan 2 orang pandu yang memainkan biola dan gitar sambil berdiri di atas sepeda diam
membuat penonton bersorak kagum. Adegan kecelakaan pura-pura dalam permainan mereka juga begitu meyakinkan, sampai-sampai seorang dokter Eropa yang menonton benar-benar bergegas ke lokasi untuk memberikan pertolongan. Demonstrasi para pandu ini mendapat pujian tinggi dari residen yang kemudian memberikan ucapan selamat langsung kepada para pemimpin mereka. Ia bahkan meminta agar pertunjukan serupa juga ditampilkan di pasar tahunan Tegal. Setelah pertunjukan olahraga, diadakan lomba layang-layang yang diikuti cukup banyak peserta. Pada sore harinya, diadakan pertandingan sepak bola antara tim dari Bandung melawan tim Tionghoa dari Semarang, yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk tim Bandung. Menjelang malam, sekitar pukul 6:30, sekitar 200 orang pegawai baik pribumi maupun Eropa berkumpul di depan rumah asisten residen. Mereka kemudian berbaris dalam pawai obor menuju rumah residen sebagai bentuk penghormatan atas penganugerahan tanda kehormatan Orde Singa Belanda kepada Residen Jasper. Pawai tersebut dikawal oleh para pandu yang masing-masing membawa obor, dan semakin lama jumlah peserta bertambah hingga mencapai 300 orang di depan rumah residen. Penghormatan yang tidak terduga ini diterima dengan penuh rasa haru oleh Residen Jasper. Di sana, beberapa tokoh memberikan pidato penghormatan, termasuk asisten residen Tegal, Bupati Batang, asisten residen Pekalongan, serta ketua gerakan kepanduan Pekalongan. Acara penghormatan ditutup dengan lagu berjudul I Gloria, sebuah lagu kehormatan yang dinyanyikan oleh sekitar 50 anggota pandu. Residen yang tampak sangat terharu kemudian membalas ucapan dari para pembicara satu persatu. Setelah itu, acara diakhiri dengan pembubaran barisan di dekat rumah residen, menandai berakhirnya malam yang meriah dan penuh keakraban di Pekalongan.